wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace Pasila, NIM 236212021 dari kelompok 1 4E D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi pengeluaran kas dari gaji dan upah PT Tavia Air bagian apa saja yang ada di dalamnya. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil perusahaan dan juga sistem pengendalian intern atau SPI. PT Tavia Air adalah perusahaan penyedia layanan transportasi darat berbasis bus yang berdiri sejak tahun 2000. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan armada bus modern dan tim pengemudi berpengalaman, kami telah melayani jutaan pelanggan dan berpergian antar kota, antar provinsi maupun perjalanan wisata di seluruh Indonesia. Selanjutnya, ada visi misi perusahaan, yaitu visi menjadi perusahaan transportasi bus terkemuka di Indonesia yang memberikan pelayanan prima dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Misi yang pertama ada menyediakan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terpercaya. 2. Mengembangkan sistem manajemen yang profesional dan berkelanjutan. 3. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. 4. Mengadopsi teknologi terkini untuk mendukung efisiensi operasional dan layanan pelanggan. Selanjutnya ada layanan perusahaan bus antar kota antar provinsi atau AKAP, shuttle service, layanan antar jemput point to point untuk perjalanan cepat dan efisien. Keunggulan perusahaan yang pertama ada armada bus baru dan terawat secara berkala. Kedua, sistem pemesanan online dan hotline 24 jam. Ketiga, pengemudi bersertifikasi dan berpengalaman. Keempat, fasilitas lengkap, AC, WiFi, charger USB, toilet untuk tipe tertentu. Kelima, ada asuransi perjalanan untuk semua penumpang. Selanjutnya ada SPI atau Sistem Pengendalian Intern. 1. Lingkungan pengendalian, membangun budaya integritas dan etika, struktur organisasi jelas, pemisahan tugas kasir, kondektur, dan sopir. Kedua, penilaian risiko, identifikasi risiko operasional, yaitu kecelakaan, penyimpangan rute, dan finansial atau penyelewengan kas. Tentukan SOP dan kontrol untuk mencegah risiko. Ketiga, ada aktivitas pengendalian kas dan pendapatan, cek serah terima tiket, bon, SPBU, dan premi kru. Pembelian suku cadang, bisa fungsi penerima dan pencatatan dokumen bernomor ada otorisasi. Keempat, ada informasi dan komunikasi. Gunakan teknologi seperti GPS, CCTV, dan DNS untuk pemantauan operasional, laporan harian real time, dan jalur pelaporan kecurangan. Kelima, yang terakhir, ada pemantauan audit internal rutin, rotasi jabatan, dan inspeksi mendadak. Monitoring otomatis rute, kecepatan, waktu, dan tiket alarm jika terjadi pelanggaran. Berikut adalah flowchart pengeluaran kas, gaji, dan upah. Yang pertama ada bagian pencatatan waktu yang dilakukan pertama kali, yaitu memulai mencatat jam hadir karyawan, lalu kartu jam hadir. Selanjutnya membuat daftar jam hadir,
Lalu ada 2 lembar, yaitu daftar hadir karyawan lembar pertama dan lembar kedua ada kartu jam hadir. Lembar pertama dan kedua diserahkan ke bagian gaji dan upah. Lalu diarsip permanen berdasarkan tanggal. Selanjutnya, bagian gaji dan upah membuat daftar gaji. Selanjutnya, membuat rekap gaji. Daftar gaji sebanyak 1 lembar. Selanjutnya, ada kartu penghasilan karyawan. Daftar gaji lembar 1 dan kartu penghasilan karyawan diserahkan ke nomor 2 di bagian gaji dan upah. Selanjutnya ada kartu penghasilan karyawan, daftar gaji. Selanjutnya membuat BKK atau bukti kas keluar dan juga rekap daftar gaji. BKK sebanyak 2 lembar yang diserahkan ke bagian lembar pertama diarsip permanen berdasarkan tanggal, lembar kedua diserahkan ke bagian akuntansi. Selanjutnya ada rekap daftar gaji dibuat sebanyak 2 lembar. Lembar pertama diarsip permanen berdasarkan tanggal dan juga lembar kedua dikirim ke bagian akuntansi. Selanjutnya bagian akuntansi menerima lembar BKK lembar 2 dan RDG atau rekap daftar gaji lembar kedua. Bukti kas keluar lembar kedua dan juga rekap daftar gaji lembar kedua diarsip berdasarkan tanggal di bagian akuntansi. Selanjutnya bagian akuntansi membuat jurnal pengeluaran kas. Setelah itu mengeluarkan jurnal pengeluaran kas dan selesai. Berikut adalah dokumen bukti kas keluar, dokumen atau formulir. Terdiri atau terisi dari nomor. Selanjutnya, menulis bukti kas keluar, dibayar kepada uang sejumlah untuk keperluan dan jumlah. Lalu disetujui oleh siapa dan dibayar oleh siapa, lalu diterima oleh siapa. Selanjutnya ada rekap daftar gaji yang terdiri dari nomor, nama karyawan, jabatan, gaji pokok, tunjangan, lembur, potongan, keterangan, lalu terakhir total gaji. Dan yang terakhir ada kartu jam hadir yang terdiri dari nomor, nama, jam biasa, jam lembur. Selanjutnya di bagian sebelah kanan ada periode, jumlah, jam penghasilan, jumlah potongan. Selanjutnya di bagian sebelah kiri ada potongan, PPh pasal 21 dan lain-lain, lalu jumlah yang harus dibayar. Selanjutnya ada tabel kartu jam hadir. Ya, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.